kalau ditanya kepentok kayak Samsodomi itu kepentok bilangnya ini adalah hiburan. Kan di sini memberikan apresiasi terhadap Joko Arek. Itulah yang dinamakan pendekar. Sebenarnya teknik-teknik yang dipakai oleh oknum perdukunan 100% adalah ilmu sulap dan ilmu debus. Ilmu yang buat pertunjukan di panggung, guys. Tidak seperti itu. Pendekar Aceh tidak seperti itu. Pejuang Aceh tidak sereceh itu. Yang seperti itu adalah oknum Aceh pos roda bangsat. Jangan bawa-bawa Aceh. Saya bawa-bawa Aceh karena dia adalah oknum Aceh bangsat. Ya, itu adalah intermezzonya, seperti itu teman-teman. Saya hanya sedikit menyampaikan di sini, memberikan apresiasi terhadap Joko Arek. Itulah yang dinamakan pendekar. Makanya hati nurani saya itu mengatakan bahwa Joko Arek itu seorang pendekar, seorang ahli debus, seorang spiritual. Saya percaya hati nurani yang mengatakan. Kenapa? Karakter pribadi, ngaji rasa, manunggaling Gusti, dia paham, dia mengerti, dan saya salut. Joko Arek itu baru kakandaku, itu baru mencerdaskan, itu baru yang namanya pendekar. Joko Arek, saya salut. Ya, saya salut. Jadi untuk masalah pos ronda oknum dari Aceh, sebetulnya sudah the end, sudah bubar. Sudah bubar. Sudah bubar. Sudah bubar. Ya, pos ronda itu sudah bubar. Wajar kalau seandainya channelnya sekarang sudah tidak banyak yang nonton. Saat ini pos ronda sedang menerima hukuman sosial. Pembodohan, penipuannya pun, narasi-narasi penipuannya pun telah dibongkar sama pendekar asli, yaitu pendekar Joko Arek. Pendekar ini Joko Arek. Gondrong yang sesungguhnya itu Joko Arek, kakean cangkem. Wani-wani, orang wani, so wani-wani. Ya itulah Joko Arek. Itu baru. Bagus. Apa yang disampaikan oleh Joko Arek tentang kebiadaban dia, penipuan dia, fitnah dia, ujaran-ujaran yang dilakukan oleh pos ronda, ya, semua benar. Kuncinya itu ada di Joko Arek. Tetapi ketahuilah, Joko Arek itu mau jalan bareng dulu itu karena apa? Ada tujuan baik, sama seperti halnya apa yang saya sampaikan dulu. Ketika dia melakukan edukasi yang baik, tentu saya akan dukung. Tetapi kalau melenceng urusannya fitnah pribadi, ujaran kebencian, bangke, itu sama prinsipnya yang disampaikan oleh Joko Arek. Joko Arek pun saya yakin sebagai seorang pendekar asli orang Jawa, apalagi Jawa Timur, saya yakin tidak menyukai hal-hal yang seperti itu. Nek dadi wong Jawa aja lali Jawa nih. Jangan pernah mau diinjak-injak sama oknum dari Aceh. Kadang-kadang kan orang kita ini orang Jawa diperalat orang-orang oknum dari Aceh. Saya tidak berkata kalau Aceh itu jahat, tidak. Tapi banyak oknum Aceh itu yang menginjak-injak Jawa, mempermainkan Jawa. Goblok tidak? Goblok. Oknum saya bilang. Saya tidak suka. Dari awal saya tidak suka. Ya. Saya tidak suka. Kenapa di situ nyerang, memframing tentang Gus-gus seolah-olah jelek. Terus apa Al-Hikmah seolah-olah. Ya boleh lah, kamu mengedukasi oknumnya, penipunya boleh.
Tapi kalau kamu pukul rata seolah-olah kamu membawa-bawa nanti ada orang Jawa semuanya dihantam Jawa terus NU segala macam. Ini kelompok-kelompok bajingan ini tuh muaranya kemana saya udah paham. Sentimental aja. Inilah dunia pencot. Kalau yang belum tahu dunia pencot, welcome. Saya hanya sekali tempo membahas masalah dunia pencot. Joko Arek, kembalilah karena sejatinya aku tahu jiwa pendekarmu. Lakukan. Aku hanya nonton, cuman aku rasa sabar. Aku rasa sabar. Lendang cepet. Semuanya sudah saya lakukan. Kami sudah lakukan. Yang ekstrim. Semua spiritual pendekar-pendekar dari gunung, dari bawah sampai atas semuanya mendukungmu. Rambutmu yang gondrong satu helai saja jatuh ke tanah. Nyawaku urusannya. Pertaruhannya nyawaku. Jangan pernah takut. Oh enggak. Joko Arek tidak pernah takut dengan siapapun. Joko Arek dulu mendukung karena baik. Ketika kejahatan itu sudah di sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tetapi diabaikan, Joko Arek marah. Jangan pernah tanyakan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau Joko Arek sudah marah, berarti sudah saatnya. Sudah saatnya. Saya dulu itu sempat marah-marah. Karena apa? Bangsat. Dunia pencot ini bangsat. Wong Jawa lali karo Jawa nih. Kakekane jancuk. Kalau aku ngomong kayak begitu. Sering kan dulu saya marah-marah kayak gitu. Dulu saya pernah kan ngomong bahwa oknum Aceh itu bangsat. Saya itu ngomong apa adanya. Lu mau gak suka ketemu sama saya, tak kencingin satu-satu. Bikin kisruh terus. Kalau Bung Karno bilang dulu itu ya Sontoloyo begitu ya, Gus. Sontoloyo. Nah tadi wong Jawa aku wis ngomong bolak-balik ojo lali karo Jawa deh. Kalau jadi orang Jawa jangan pernah lupa dengan Jawanya. Kalau jadi orang Jawa jangan pernah lupa dengan budayanya. Kalau jadi orang Jawa jangan pernah lupa dengan sejarahnya. Injak-injak sama orang oknum Aceh, bangsat. Pada menjilat hanya demi konten. Lo apa udah kaya dengan konten-konten pencotmu seperti itu? Tidak. Kalian yang kerja jadi nganggur. Kalian yang tadinya bekerja keras jadi malas. Gara-gara apa? Pencot. Tidak ada manfaatnya sama sekali untuk agama, bangsa, dan negara, saudaraku. Lihatlah yang kalian kantor semuanya pada bikin pondok pesantren. Yang kalian antipati itu, konten-konten kreator itu, pada bermanfaat itu. Pada bikin masjid, musola, padepokan. Kalian manfaatnya apa? Fitnah. Kalian boleh perangi, kalian boleh edukasikan siapa yang jahat, siapa yang menipu. Penipuan-penipuan, praktik-praktik, klenik-klenik, perdukunan, dan lain sebagainya. Boleh, saya dukung. Butuh berapa pengacara bila perlu. Mana korbannya? Kita bantu. Yang saya jijik adalah kalian diperalat sama oknum Aceh. Antipati terhadap yang namanya dukun. Mbahmu, bapakmu, nenekmu. Melahirkanmu mungkin saja dulu juga dilahirkan sama dukun. Dibantu sama dukun. Tapi kamu semuanya menjadi antipati terhadap kata-kata seperti itu. Wong Jawa orang gagas Jawa nih. Wong Jawa lali karo Jawa nih. Ibaratnya kok maling kundang. Saya bangga sama Joko Arek. Karena hati nurani saya dari dulu mengatakan Joko Arek ini titisan pendekar. Walaupun bukan dukun, Joko Arek ini adalah pemain debus. Walaupun pemain debus, Joko Arek ini juga punya jiwa spiritual. Kalau nggak paham spiritual, jangan bahas spiritual. Kalau nggak ngerti makrifat, jangan sok-sok makrifat. Jadi aja al-fakhir. Yang bukan bidangmu, jangan bahas bidangmu. Joko Arek, lanjutkan perjuanganmu, Joko Arek. Walaupun
engkau bukanlah sahabatku, engkau bukanlah saudara-saudaraku. Tetapi ketika engkau memerangi hal yang batil, maka tidak ada alasan saya untuk secara spiritual, secara dohir, lahir dan batin mendukungmu. Sakitmu adalah sakitku. Dan siapapun termasuk Bomis, termasuk Nanang. Ketika engkau sudah mau berani memerangi batil, tidak ada alasan aku untuk membencimu. Tetapi malah aku akan membackupmu, walaupun backupnya dengan doa. Tetapi itulah spiritku yang bisa saya lakukan, karena tidak ada alasan saya untuk memerangi kalian, karena kalian sendiri sedang memerangi yang batil. Jadi paham apa yang saya maksud? Tidak ada alasan saya untuk tidak suka dengan anak-anak itu seperti Nana, seperti Bomis. Tidak ada. Alasan itu sudah tidak ada. Ketika dia sudah berani lantang menyuarakan, memerangi yang namanya batil, tidak ada alasan saya tidak suka dengan mereka. Walaupun mereka dengan kekonyolannya, dengan sifat kekanak-kanakannya, ayel-ayelan begitu, ya lumrah. Saya anggap itulah proses kedewasaan mereka. Sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Jauh. Ya. Jadi makanya gempur terus. Itu yang namanya pos ronda. Gempur habis. Gempur aja. Ya. Pokoknya siapapun, kalian yang tidak suka dengan saya, ketika Anda memerangi yang namanya batil, tetap saya dukung. Walaupun kita tidak sejalan, walaupun kita tidak serumpun, walaupun kita tidak satu keluarga, walaupun kita tidak berteman, tetap saya akan dukung. Saya akan dukung. Nasionalis, saya dukung. Ya. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Jangan pernah kamu tanyakan si A, si B, si C, tebal apa? Usang Bustomi kayak, Usam Sudin kayak, siapapun itu. Spiritual itu yang gerbek-gerbek. Tebal. Nih dukun saya, gerbek saya kalau berani. Nih sejatinya dukun di sini. Ya. Jangan pernah. Ya. Dulu bertahun-tahun kalian nyimak, saling sikat, saling sikut, saling fitnah, saling sara. Ditonton oleh ratusan ribu orang, bahkan jutaan. Lewat konten oknum dari Aceh bangsat itu. Pos ronda. Saya biarkan, saya pelajari. Sehari, 2 hari, saya pelajari 3 hari, 4 hari saya pelajari, 1 bulan saya pelajari, hatam saya. Oh, beginilah karakternya. Saya masuk, saya kanter, saya masuk pertama. Yang like saya 100 orang, yang ngasih dislike saya 400 orang. Ya. Akhirnya saya masuk. Hancur tidak? Hancur. Jangan bawa-bawa Aceh. Saya bawa-bawa Aceh karena dia adalah oknum Aceh bangsat. Ada yang tidak terima? Ada yang tidak terima? Selesaikan secara laki-laki kalau ada yang tidak terima. Mulai sekarang, kembalilah saudaraku. Kalau Anda orang Jawa, iling Jawa nih. Kita punya budaya, kita punya kejawen, kita punya sejarah-sejarah, punya adat, jaga. Ya. Walaupun dalam penyampaian saya kadang-kadang itu agak songong. Dalam penyampaian saya mungkin agak congkak. Insya Allah ketika Anda berpikirnya khusnudzon, sampai ke hati Anda. Sampai ke hati Anda, saudara. Ya.
Apakah yang dulu saya masuk ini yang saya suarakan tidak bubar? Bubar. Apakah yang saya sampaikan itu adalah sebuah dusta dan kebohongan? Tidak, sayang. Tidak. Semua sudah terbukti, semuanya sudah fakta. The facto apa yang saya sampaikan. Bubar, 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 bubar. Ya. Inilah ending akhir daripada kehancuran Pos Ronda Si Gundul.